Waduh, gimana ya? Dari pusat nggak bisa nego, tetap harus dibayar sesuai waktu yang sudah ditetapkan, kata Linda. Sumiati yang mendengar jawaban Linda kemudian memohon kembali kepada Linda agar disampaikan kepada kantornya untuk memberikan waktu beberapa hari saja. Lalu Linda pun berpikir, selama ini catatan peminjaman uang yang dilakukan oleh Sumiati itu tidak pernah macet sebelumnya, selalu bagus, selalu lancar. Nah, akhirnya hal ini menjadi patokan buat Linda untuk mencoba membantu Sumiati dan memberikan keringanan waktu pembayaran. Di saat itu mereka sepakat untuk waktu tambahan dan komitmen Sumiati dalam membayar hutang tersebut sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal kembali membahas kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Sukabumi, di mana ada seseorang yang memiliki hutang. Lalu ditagih oleh seorang debt collector, namun dia marah dan menyimpan dendam kepada debt collector tersebut yang akhirnya berujung dengan eksekusi. Ya memang udah nggak aneh ya sobat, yang namanya orang punya hutang pasti lebih galak daripada si pemberi hutang. Nah gimana selengkapnya cerita yang satu ini? Langsung aja kita bahas di Kata Pena. Informasi lainnya pemirsa, Satreskrim Polres Kota Sukabumi, Jawa Barat menangkap seorang ibu rumah tangga karena diduga penagih hutang atau yang biasa disebut sebagai bank keliling. Korban saat itu menagih utang Rp3.500.000 ke rumahnya. Kini, PS langsung diamankan oleh Satreskrim Polres Sukabumi Kota pada Jumat malam. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, serta share cerita kali ini ke teman-teman kalian. Oke, kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di sebuah perkampungan, tepatnya di Kampung Lio Santa, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, ada seorang perempuan yang bernama Putri Sumiati yang usianya 28 tahun. Sumiati merupakan seorang ibu muda yang memiliki anak berusia 13 tahun. Mungkin kalian merasa bingung ya sobat, Sumiati ini kan 28 tahun. Tapi kok anaknya sudah usia 13 tahun? Nah untuk itu tidak ada sumber yang kredibel yang secara jelas mengatakan kalau anak tersebut anak kandung dari Sumiati atau bukan. Tapi yang jelas jarak umur antara Sumiati dan anaknya sangatlah dekat. Dia tinggal bersama anaknya ini di sebuah rumah yang bisa dikatakan cukup layak. Dari beberapa sumber yang aku dapatkan nih sobat, Sumiati ini ternyata tidak memiliki suami atau bisa dikatakan sudah menjanda sejak lama. Tidak ada yang mengetahui juga pekerjaan apa yang dijalani oleh Sumiati. Namun untuk kebutuhan sehari-hari, dia bisa memenuhinya. Tidak ada penghasilan tetap yang dihasilkan oleh Sumiati setiap bulannya. Dan oleh karena itu, entah menggunakan jaminan apa, tiba-tiba Sumiati memutuskan untuk melakukan peminjaman uang ke sebuah koperasi simpan pinjam atau KOSIPA yang berada di daerah tempat dia tinggal. Sumiati ini cukup sering melakukan pinjaman yang dia ajukan dengan mudah diberikan karena riwayat pembayarannya bisa dikatakan sangat baik. Ya jujur tidak ada yang tahu nih sebenarnya dengan cara apa Sumiati selama ini membayar hutang-hutangnya. Apakah dia berhutang di tempat lain untuk menutupi hutang-hutang sebelumnya? Lalu sobat, pada suatu waktu Sumiati meminjam uang lagi di koperasi simpan pinjam tempat biasa dia mengajukan pinjaman. Pada saat itu dia mengajukan pinjaman sebesar 3,5 juta. Entah mengambil cicilan untuk berapa bulan, tapi yang jelas pada saat awal-awal meminjam uang, cicilan yang harus dibayarkan oleh Sumiati itu dibayar dengan tepat waktu, tidak macet dan tidak banyak alasan ketika ditagih. Pada saat itu, karyawan koperasi yang biasanya menagih hutang itu bernama Rosliandawati Siboro yang usianya jauh lebih tua daripada Sumiati, yaitu sekitar 38 tahun. Supaya gampang, kita sebut aja namanya Linda. Jadi Linda ini merupakan warga asal Medan yang merantau ke Sukabumi sejak beberapa tahun lalu dan tinggal di perumahan Baros Kencana Blok 7, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi. Nah, Linda ini bekerja sebagai karyawan koperasi simpan pinjam yang sudah lumayan lama. Pengalamannya di tempat kerjanya tersebut bisa dikatakan sangat baik. Linda ini sudah terbiasa menghadapi para nasabah yang susah ditagih pembayaran.
Biasanya kalau ada yang susah ditagih, dia tidak segan-segan untuk menagih secara tegas sehingga membuat si pengutang itu takut. Pekerjaan yang dijalankan oleh Linda, ya ini bukan pekerjaan yang mudah, di mana pekerjaan itu bisa dikatakan sangat beresiko, tidak mengenakan, dan harus datang ke rumah-rumah nasabah yang berbeda-beda sikapnya. Linda sering dikatakan atau dicap oleh orang-orang sebagai perempuan yang galak dan tidak berperasaan. Namun hal tersebut harus diterima oleh Linda karena itu adalah pekerjaannya. Apalagi Linda ini sering menagih uang kepada para nasabah yang meminjam itu di daerah perkampungan. Belum lagi jika rumah nasabahnya berada di atas bukit yang hanya bisa dilalui oleh satu motor dengan jalanan tanah merah yang lembek. Dia benar-benar harus effort untuk datang ke tempat itu. Kembali kepada Sumiati. Sumiati ini adalah salah satu nasabahnya Linda. Hubungan antara Linda dan Sumiati bisa dikatakan sangat baik. Karena ya memang si Sumiati ini tidak pernah ada masalah sama sekali selama melakukan peminjaman. Hingga di suatu waktu nih sobat, tiba-tiba Sumiati dihadapkan pada kondisi kesulitan ekonomi yang sangat membuat dia kelimpungan. Pekerjaannya dia tidak jelas, dia punya hutang yang lumayan besar. Buat makan sehari-hari juga susah karena tidak adanya pemasukan. Nah, di saat keadaan ekonominya ini turun, kebetulan tempo pembayaran pinjaman uang ke koperasi simpan pinjam juga telah tiba waktunya. Jadinya mau tidak mau, dia harus membayar uang tersebut pada saat itu juga. Mulailah Linda sebagai penagih atau debt collector itu mendatangi kediaman Sumiati untuk menagih hutang tersebut. Namun kali ini Linda merasa sangat bingung kepada Sumiati. Tidak seperti biasanya, Sumiati tidak mampu membayar hutang tersebut tepat pada waktunya. Sebenarnya di saat itu Sumiati ini sudah memikirkan hal itu. Namun lagi-lagi karena dia kebingungan harus mencari uang di mana dan harus membayar menggunakan apa, jadinya dia bilang kepada Linda untuk meminta waktu. Dia minta keringanan agar diperpanjang waktu pembayarannya. Linda yang di saat itu kenal baik dengan Sumiati merasa hibah. Walaupun Linda ini orang yang tegas, tetapi ya di saat itu dia serba salah. Dia kasihan dengan Sumiati, tetapi harus tetap melaporkan rekap pembayaran ke kantor tempat dia bekerja. Jadi di saat itu dia tidak bisa sembarangan mengiyakan keterlambatan pembayaran tersebut. Dan Linda pun berkata, "Waduh, gimana ya? Dari pusat gak bisa nego. Tetap harus dibayar sesuai waktu yang sudah ditetapkan," kata Linda. Sumiati yang mendengar jawaban Linda kemudian memohon kembali kepada Linda agar disampaikan kepada kantornya untuk memberikan waktu beberapa hari saja. Lalu Linda pun berpikir, selama ini catatan peminjaman uang yang dilakukan oleh Sumiati itu tidak pernah macet sebelumnya. Selalu bagus, selalu lancar. Nah akhirnya hal ini menjadi patokan buat Linda untuk mencoba membantu Sumiati dan memberikan keringanan waktu pembayaran. Di saat itu mereka sepakat untuk waktu tambahan dan komitmen Sumiati dalam membayar hutang tersebut sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Pulanglah Linda dari rumah Sumiati. Lalu kemudian hari demi hari pun berlalu. Sumiati tidak juga kunjung bisa mengumpulkan uang. Dan dia semakin bingung bagaimana caranya agar bisa membayar hutang kepada koperasi. Lalu di sisi lain, Linda di saat itu sudah menunggu-nunggu jadwal sesuai waktu yang telah disepakati. Tibalah pada tanggal 13 November tahun 2023. Di saat itu Linda kembali ditugaskan oleh kantornya untuk menuju ke kediaman Sumiati dalam rangka menagih hutang tersebut. Pada saat itu Linda pergi sendirian, ya seperti biasanya. Dan setibanya dia di kediaman Sumiati, tanpa basa-basi, Linda langsung menemui Sumiati yang sedang berada di rumah. Dan di saat itu dia langsung menanyakan perihal hutang yang sudah dijanjikan oleh Sumiati akan segera dia bayar. Linda berkata, "Sudah tahu kan saya kesini mau ngapain? Ayo, mana uangnya?" tanya Linda dengan spontan. Lalu Sumiati menjawab, "Iya, mau nagih hutang saya kan? Aduh tapi maaf, saya tidak bisa membayar hutangnya sekarang. Jangankan buat bayar hutang, buat makan aja saya susah. Bisa nggak kasih saya waktu lagi?" ucap Sumiati mencoba untuk melakukan negosiasi lagi. Lalu Linda pun di saat itu menjawab, "Waduh, nggak bisa begitu. Perjanjian kan hari ini. Sudah jatuh tempo, nggak bisa kayak gitu. Harus dibayar sekarang juga," kata Linda. Dan pada saat itu,
Sumiati merasa kesal. Dia kesal karena tidak diberikan kesempatan. Dia di saat itu tidak punya uang sama sekali, namun dituntut harus membayar saat itu juga. Dari sinilah keduanya akhirnya terlibat cekcok mulut. Linda tiba-tiba melontarkan kalimat, "Ya kamu usahalah, kan saya sudah kasih kamu waktu. Kok nggak nyari cara lain buat bayar? Jual apa kek? Saya tidak peduli. Yang penting uangnya harus ada sekarang. Ini kan tanggung jawab kamu. Harusnya kamu bisa menepati sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati dari awal. Kalau begini, gimana coba saya ngomong ke kantor? Saya juga bekerja. Pokoknya saya tidak mau tahu. Kamu harus membayarnya sekarang juga. Kalau tidak ingin ada kekerasan, ya jangan hutang lah. Minimal kalau tidak bisa bayar," kata Linda. Sumiati yang mendengar kalimat Linda tersebut kemudian terbakar emosi. Dia tidak terima dengan perkataan yang keluar dari mulut Linda yang menurutnya sangat kasar. Lalu dia mengatakan kayak gini, kurang ajar kamu ya. Saya nggak ada duit. Mau bayar pakai apa? Mau saya bayar pakai daun? Mau? Nggak usah banyak ngomong deh. Kalau bisanya cuma nagih doang, nggak punya solusi," ucap Sumiati. Kata-kata yang diucapkan oleh Sumiati ternyata membuat Linda juga ikut geram dan tersulut emosi. Ya bagaimana enggak? Yang punya hutang bisa-bisanya lebih galak daripada si pemberi hutang. Linda merasa selama ini baru kali ini dia mendapatkan seorang nasabah yang tidak tahu malu seperti Sumiati. Apalagi dengan berani-beraninya melawan Linda sebagai penagih. Karena Linda semakin geram dan tidak tahan menghadapi Sumiati. Kemudian Linda yang emosi langsung menendang tubuh Sumiati. Sumiati tidak terima sama sekali dengan perlakuan Linda. Akhirnya Sumiati pun membalas tendangan itu dengan tamparan. Namun tamparan yang dilontarkan Sumiati pada Linda berhasil ditangkis oleh Linda. Karena tidak mau merasa kalah, kemudian Sumiati lanjut menjambak Linda. Linda pun berkata, "Lepasin, sakit, apa-apaan sih?" sambil melakukan perlawanan. Namun sobat, Sumiati yang tak puas dan emosinya yang semakin memuncak kemudian mendorong Linda hingga Linda tersungkur jatuh ke lantai. Setelah Linda tersungkur ke lantai, Sumiati masih sempat-sempatnya celingukan ke kanan kiri untuk memastikan tidak ada anaknya serta orang-orang yang lewat yang melihat pertengkaran mereka. Setelah dirasa lingkungan benar-benar aman, kemudian Sumiati melanjutkan pelampiasan emosi yang belum terpuaskan. Linda yang tersungkur dan belum sempat bangun kemudian kembali dihantam oleh Sumiati. Saat itu Sumiati mencekik Linda dengan kedua tangannya. Sambil mencekik, dia melihat sekeliling untuk mencari benda yang bisa digunakan untuk dipukulkan ke tubuh Linda. Lalu matanya pun tertuju kepada sebuah sabuk kulit berwarna hitam yang tergeletak. Dia berusaha untuk menggapai sabuk itu dengan tangannya. Setelah berhasil mengambil sabuk itu, kemudian Sumiati melilitkan sabuk itu ke leher Linda, yang kemudian menarik dengan kuat sampai sabuk tersebut mencekik leher Linda. Linda sempat berteriak minta tolong. Dengan leher tercekik dan nafas terengah-engah, dia mencoba untuk melepaskan sabuk yang mengikat lehernya. Namun di saat itu, ternyata Sumiati sudah gelap mata dan mengatakan, mati kau sekarang juga." Lalu tak cukup sampai di situ sobat. Sumiati yang masih belum puas kemudian bergegas untuk mengambil sebuah benda tumpul yaitu berupa besi. Linda yang di saat itu sudah terkulai lemas langsung dihantamkan oleh Sumiati. Dengan senyuman penuh dendam, dia memukulkan besi itu ke arah kepala belakang Linda berkali-kali. Perlakuan keji yang dilakukan oleh Sumiati pada Linda akhirnya membuat Linda terkulai lemas, tidak lagi bergerak, dan perlahan sudah tidak sadarkan diri. Setelah itu, Sumiati memperhatikan jasad Linda yang tidak lagi bergerak dan mulai memikirkan bagaimana caranya untuk menghilangkan jejak. Sumiati akhirnya menarik jasad Linda lalu menyembunyikan jasad Linda ini di salah satu kamar yang tidak digunakan di rumahnya. Lalu kemudian dia mengambil sebuah kasur yang sudah usang yang dia simpan selama ini. Dia meletakkan jasad Linda di atas kasur. Tidak hanya sampai di situ, kemudian dia menutup jasad itu dengan spray. Setelah dipastikan jasad tidak terlihat, kemudian dia gulunglah kasur itu hingga jasad itu tergulung berada di dalam buntalan kasur. Lalu setelah dirasa aman, kemudian Sumiati membersihkan sisa-sisa eksekusi yang berantakan. Dan setelah itu, dia pergi beristirahat. Jasad Linda didiamkan selama semalaman di rumahnya. Dan pada saat itu sebenarnya Linda ini belum sepenuhnya tewas sobat. Namun karena berada di dalam buntalan kasur selama semalaman, akhirnya Linda ini tewas karena kehabisan nafas. Pada malam tersebut, Sumiati tidak bisa tidur.
Dia memikirkan bagaimana caranya untuk menghilangkan jejak dan menyingkirkan jasad Linda tanpa ketahuan. Akhirnya, setelah memikirkan berbagai cara, Sumiati memutuskan untuk membuang jasad tersebut ke sungai bersama dengan kasur yang membalut tubuh Linda. Dia juga berniat untuk melibatkan anaknya dalam membuang jasad itu. Di saat itu dia berpikir jika anaknya mengetahui hal ini, ya tidak akan apa-apa. Lalu kemudian pada malam itu, Sumiati mencoba untuk membujuk anaknya. Dia bilang, "Nak, sini sebentar." Lalu anaknya bilang, "Iya, kenapa Bu?" "Itu, ibu besok mau buang kasur yang ada di kamar sebelah," kata Sumiati. "Nanti ibu sewa mobil pickup buat antar ke sana. Kamu nanti yang pergi ya, mau ibu buang ke Sungai Cipelang," kata Sumiati. Kemudian anaknya ini bertanya lagi, "Kok dibuang sih Bu? Kasurnya kan masih bagus, masih bisa dipakai. Kalau ada yang nginap nanti pakai kasur apa? Terus kenapa dibuangnya ke sungai? Kenapa nggak ke tempat pembuangan sampah aja? Nanti kan malah ngeganggu aliran sungai," kata anaknya. Kemudian Sumiati yang mendengar hal itu merasa kesal dan berkata, "Kamu ini disuruh malah banyak tanya. Udah lakuin aja apa yang ibu suruh. Lagian nggak ada salahnya nurut sama orang tua. Nggak usah banyak tanya, pokoknya kamu besok naik pickup sama mobil yang sudah ibu sewa." Lalu anaknya itu berkata lagi, "Oke Bu, ya udah. Tapi aku boleh nggak ajak teman-temanku besok? Serukan naik pickup bareng-bareng," katanya. Pada saat itu, Sumiati yang mendengar permintaan anaknya hanya mengangguk saja. Lalu singkat cerita, keesokan hari pun tiba. Tepat di malam hari, sekitar pukul 8 malam, mobil pickup sewaan Sumiati pun datang. Tanpa berlama-lama, Sumiati bersama anaknya menaikkan kasur yang sudah dia balut sedemikian rupa itu ke atas mobil pickup. Anaknya yang berusia 13 tahun bersama beberapa temannya kemudian naik ke mobil itu. Setelah dirasa siap, kemudian tanpa menaruh curiga sama sekali, sopir mobil pickup itu melajukan mobilnya ke arah Sungai Cipelang, Sukabumi, Jawa Barat. Anak Sumiati tampak sangat bahagia di saat itu. Ya, soalnya namanya juga anak desa. Anak kecil disuruh naik mobil rame-rame sama teman-temannya pasti sangat happy. Apalagi mereka tidak tahu kalau di dalam kasur yang sudah dibalut tersebut ada jasad manusia. Tidak lama kemudian sampailah mereka di tempat tujuan. Kemudian tanpa basa-basi, anak Sumiati dan teman-temannya serta supir mobil pickup yang tidak mengetahui apa-apa membuang kasur tersebut ke sungai. Lalu setelah itu langsung pulang sesuai dengan perintah Sumiati. Di sisi lain sobat, Linda yang tidak kunjung pulang dan tidak ada kabar mulai dicari oleh pihak kantor tempat dia bekerja serta keluarganya. Linda yang biasanya selalu memberikan kabar pada keluarganya di Medan, pada saat itu merasa aneh. Tidak ada kabar sama sekali, sudah 2 hari 1 malam. Pihak keluarga yang merasa khawatir kemudian melaporkan kehilangan Linda ini pada tanggal 15 November tahun 2023, tepatnya 2 hari setelah Linda dinyatakan tidak ada kabar. Lalu kemudian pihak kepolisian yang menerima laporan itu melakukan tindakan lebih lanjut dengan mencari informasi kepada beberapa rekan kerjanya. Namun ternyata hasilnya nihil. Lalu barulah pihak kepolisian mengerahkan beberapa anggota kepolisian untuk menyelidiki dan mencari keberadaan Linda. Saat itu polisi mengunjungi rumah Linda dan bertanya kepada beberapa warga. Namun tidak ada jejak yang bisa mengarahkan pada titik terang di mana Linda berada. Sampai beberapa waktu nih sobat, ada seseorang yang mengatakan kepada pihak kepolisian kurang lebih kayak gini. "Saya nggak tahu di mana Linda dan saya juga tidak pernah melihat Linda. Tapi sebelumnya saya melihat ada yang aneh. Siapa tahu ini ada kaitannya. Jadi waktu itu malam-malam saya lihat ada segerombolan anak kecil diantar mobil pick up ke area Sungai Cipelang. Nah, saya lihat mereka malah membuang sebuah kasur. Logikanya nih ya, kalau mau buang kasur kenapa nggak buang ke tempat sampah aja? Ini kok malah dibuang ke sungai?" kata orang tersebut, kurang lebih kayak gitu. Lalu kemudian polisi yang mendengar laporan itu langsung menelusuri dan mencari informasi lebih lanjut soal anak-anak dan mobil pick up yang dimaksud. Lalu singkat cerita, pihak kepolisian pun menemukan identitas dari anak-anak yang dimaksud. Pada saat itu, polisi langsung menemui anak-anak itu. Dan pada saat anak itu ditemui, ditanyalah mengenai apa yang mereka buang. Anak itu menjawab, "Saya nggak tahu apa-apa Pak Polisi. Saya hanya diperintahkan ibu saya membuang kasur." Kemudian, polisi yang memperoleh jawaban itu langsung mendatangi kediaman ibu dari anak tersebut, yaitu Sumiati, untuk dimintai keterangan. Singkat ceritanya, polisi pun tiba di kediaman Sumiati. Sumiati di saat itu mengira apa yang dia lakukan sudah ketahuan oleh pihak kepolisian. Padahal di saat itu pihak kepolisian belum tahu
Pihak kepolisian hanya datang untuk meminta keterangan. Namun karena Sumiati sudah keburu panik, akhirnya tanpa menyangkal sedikit pun dia tiba-tiba langsung mengakui perbuatannya. Pihak polisi yang di saat itu tidak perlu bersusah payah menginterogasi Sumiati, akhirnya langsung mengamankan Sumiati dan bertanya, "Lalu sekarang jasad Linda ada di mana detailnya?" tanya polisi. Kemudian Sumiati menjawab, "Di sungai. Saya buntel dengan kasur. Saya suruh anak saya buang begitu aja di Cepelang, Kelurahan Cikareo, Warudoyong," ucapnya. Dari situlah pihak kepolisian langsung menuju ke tempat yang dimaksud. Pihak kepolisian melakukan penyisiran untuk mencari di mana jasad itu berada. Lalu singkat cerita, di tanggal 18 November tahun 2023, pihak kepolisian akhirnya berhasil menemukan jasad Linda di perbatasan antara Kecamatan Gunung Guruh dan Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi. Pada saat polisi menemukan jasad Linda, kondisinya sudah sangat memprihatinkan sekali, di mana kondisi Linda pada saat itu sudah menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Linda berada dalam keadaan telungkup dan tersangkut di bebatuan, dahan, dan juga ranting. Saat penemuan itu, pihak kepolisian membawa jasad Linda ke Rumah Sakit Syamsuddin SH Sukabumi untuk dilakukan otopsi. Di samping itu juga, pihak keluarga Linda yang melapor kepada pihak kepolisian datang ke rumah sakit untuk melihat jasad tersebut dan memastikan kalau benar itu adalah Linda. Setelah tiba di rumah sakit, melihat pakaian serta cincin yang digunakan oleh Linda, mereka mengatakan kalau itu benar adalah Linda. Dan setelah hasil otopsi keluar, memang ada kecocokan antara jenazah tersebut dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh keluarga. Di samping itu, Sumiati yang sedari awal sudah diamankan akan menghadapi hukuman dengan pasal 338 KUHP tentang eksekusi dengan ancaman mati atau seumur hidup dan maksimal penjara 20 tahun. Selain itu, Sumiati alias Putri Sumiati juga dijerat dengan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun. Dan anaknya yang masih berusia 13 tahun yang tidak mengetahui apa yang ditugaskan oleh ibunya akhirnya hanya menjadi saksi. Linda pun pergi untuk selama-lamanya setelah menjalankan tugas sebagai seorang penagih hutang atau debt collector. Dia tewas di tangan seorang penghutang atau nasabah dari tempat dia bekerja.